Halo, saya Ibam. Selamat datang di Siniar Salihara. Kali ini kita akan ngomong-ngomong soal polemik, kenapa sastra harus kontekstual? Ariel mengatakan nggak ada yang namanya sastra universal itu. Semua sastra itu pasti kontekstual. Itu dia kasih judul babnya itu umpan. Oh iya, iya. Umpan 1, umpan 2. Itu kan apa ya, kalau kita kritis membaca itu kurang ajar, gue cuman dipancing doang gitu. Karena dia terang-terangan memberikan, dan banyak yang memakan umpan itu. Ya. Teman-teman, pada episode sebelumnya tentang manifest kebudayaan dan lekra, kita melihat bagaimana saat itu kelompok manifest kebudayaan itu menjadi the others atau menjadi sanglian gitu, dengan katakanlah menantang pemikiran-pemikiran yang didukung oleh lekra. Rezim kemudian berganti dan manifest kebudayaan beserta nilai-nilainya terutama tentang humanisme universal menjadi status quo, katakanlah dalam lanskap sastra di Indonesia. Dia menjadi percakapan yang paling dominan di masanya kala itu. Kemudian muncul pandangan-pandangan baru yang menantang pandangan universalisme tersebut. Gitu. Pandangan ini menyatakan bahwa sastra justru harus kontekstual, bahwa sastra itu harus terlibat dari dalam, dengan, dan untuk masyarakat di mana ia dilahirkan. Dua tokoh yang paling penting mengenai pandangan sastra kontekstual ini adalah Ariel Heryanto dan Arief Budiman. Nah, menariknya, Arief Budiman ini merupakan salah satu penandatangan manifest kebudayaan. Melihat fenomena ini, kita bisa bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, dalam episode Siniar kali ini, di ngomong-ngomong soal polemik sastra kontekstual, bersama saya sudah hadir Mas Maneke Budiman. Mas Maneke ini merupakan seorang pengajar sastra dan juga cultural studies di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Halo Mas, apa kabar Mas? Apa kabar? Ya, kita mau ngomong-ngomong tentang sastra kontekstual, Mas. Oke, jadi pertama-tama Mas Maneke bisa cerita nggak Mas, secara singkat munculnya gerakan sastra kontekstual itu gimana sih, kayak apa yang mereka tawarkan dan siapa aja eksponennya, Mas? Ya, jadi heboh itu dimulai tahun 84. Waktu itu mereka merayakan 28 Oktober. Jadi membuat semacam simposium sastra dan kemudian besoknya itu sarasehan kesenian di Solo ya. Yang simposium sastranya di Jogja. Kemudian rame-rame kemudian mereka pergi ke Solo besoknya. Nah, di dalam berbagai presentasi itu ada banyak kritikus sastra dan sastrawan. Ada juga Ariel Heryanto dan Arief Budiman. Itu Arief Budiman presentasi tentang, bahkan dia sebetulnya tidak menyebut-nyebut istilah sastra kontekstual ya. Dia cuma menyebut perlunya Indonesia itu punya sastra yang berpijak ke bumi, tidak ke barat-baratan gitu. Dan memang berbicara tentang kondisi sosial yang ada di sekitar karya sastra itu. Itu yang ditawarkan oleh Arief. Tapi kita juga tahu berarti itu juga kritik ya terhadap tadi yang dikatakan oleh Mas Ibam sebagai hegemoni atau status quo itu ya, humanisme universal yang memang eksponen-eksponennya saat itu banyak dan nama-nama besar gitu. Jadi dia muncul sebagai sesuatu seruan dari margin sebetulnya. Gitu. Lalu kemudian muridnya Arief itu Ariel Heryanto, dia yang mengklaim juga bahwa saya ini cuma muridnya Arief. Dialah yang sebetulnya menggunakan istilah sastra kontekstual itu dalam presentasinya. Mereka sepertinya berbicara tentang dua hal yang mirip, tetapi kita juga bisa mendalami lagi ada perbedaan yang cukup fundamental sebetulnya. Walaupun Ariel berkali-kali mengatakan enggak kok, kami saling melengkapi ya, tidak saling bertentangan gitu. Jadi kemunculannya itu juga bisa dikaitkan dengan fakta bahwa memang pada saat itu
tahun 80-an itu betul-betul puncak Orde Baru ya. Oke. Puncak kemapanannya Orde Baru gitu. Ketika tidak ada lagi yang menggoyahkan itu. Dan di mata kedua orang ini sastra kita itu mengikuti keayeman itu. Ya, jadi tidak ada suara yang resah, tidak ada kegelisahan, tidak ada perlawanan. Mereka nggak sebut-sebut itu, tetapi sebetulnya saya melihat sasaran sesungguhnya dari sastra kontekstual atau gerakan sastra kontekstual itu menggunakan sastra atau seni untuk menggoyah dan menggugat rezim. Itu lebih daripada serangan terhadap penandatangan manifest atau pendukung gelanggang atau sastrawan-sastrawan mapan, walaupun mereka juga kemudian menjadi sasaran, tapi antara ya. Jadi itu kira-kira ya. Nah, tadi Mas Mandeka menyebutkan ada perbedaan katakanlah dari dua eksponen utama, baik itu Ariel Heryanto maupun Arief Budiman. Mas Mandeka bisa ngejelasin lebih lanjut nggak kira-kira seperti apa sih perbedaan pemikiran tersebut gitu? Arief Budiman karena dia seniornya lebih lantang, lebih tegas ya. Walaupun risiko kelirunya juga lebih gede gitu. Tapi dia berani menghadapi risiko itu dengan mengatakan kita itu, ini kasarannya ya, dia ini bukan bahasanya Arief, tapi saya memparafrasekan, kita itu perlu genre sastra yang baru. Oke. Yang itu tadi, yang betul-betul berani berbicara tentang kondisi sosial apa adanya, tidak dipermanis, tidak diperhalus, tidak disembunyikan di balik imaji-imaji bulan, matahari dan bintang dan danau gitu. Tetapi kenapa Arief ingin seperti itu? Supaya kita itu punya sastra, ini istilahnya dia, yang punya publik. Jadi publiknya itu mengerti bahwa ini yang ditulis adalah kami. Dan ketika kami membaca potret kami sendiri di dalam sastra itu, kami tahu itu kami. Jadi sangat sempit ya. Jadi genre sastra kontekstual, seolah-olah ada genre yang lain yang berbeda dan ini punya warna sendiri. Sementara Ariel Heryanto itu lebih bicara sastra kontekstual sebagai cara untuk memahami sastra. Karena Ariel mengatakan nggak ada yang namanya sastra universal itu. Semua sastra itu pasti kontekstual. Karena dia dibuat di suatu masyarakat tertentu dalam satu kondisi sosial historis tertentu. Jadi nggak mungkin universal gitu. Maka itu kalau kita mau bisa membuka kesadaran orang bahwa sastra itu hakikatnya itu, kita mungkin perlu pakai istilah yang namanya sastra kontekstual. Jadi sebetulnya kita melihat dua orang ini jauh loh, nggak berdekatan loh. Ya, satunya ingin ada genre, satunya cara memahami sastra aja. Gitu. Nggak perlu ada genre sastra kontekstual karena semua sastra kontekstual. Dia nggak bilang gitu, tapi ya kurang lebih. Nah, kalau itu kita ambil sebagai jiwa dari pemikirannya Ariel, maka nggak deket-deket amat dengan Arief Budiman. Masa justru malah beda gitu ya. Tapi mereka beda. Mereka itu nyebut kayak semacam contoh karya gitu nggak sih Mas? Mungkin dalam sastra. Gitu. Ada nggak misalnya katakanlah di pandangan mereka itu karya seperti ini gitu yang baginya itu sastra kontekstual gitu. Karena kalau menurut paparan dari Mas Mandeka, saya justru keingat mungkin di 70-an 80-an itu kan ada satu kelompok seniman namanya Gerakan Seni Rupa Baru gitu. Itu kan sama ya, kurang lebih mereka juga menjunjung sastra yang akhirnya lebih berpijak, seni rupa yang akhirnya lebih berpijak gitu. Karyanya itu kan ada gitu. Tapi kalau di sastra disebutin nggak sih Mas karya seperti apa yang kontekstual itu? Kedua orang itu di dalam forum sarasehan kesenian itu tampaknya memang secara sengaja itu tidak menyebut karya atau pengarang tertentu. Karena sebetulnya yang ditembak itu ada di situ semua. Gitu. Siapa aja tuh? Mereka ada di situ gitu ya. Orang-orang itu nama-nama besar seperti Budi Dharma, Umar Khayyam, Sapardi Djoko Damono. Gitu. Ya, juga ada orang-orang muda yang waktu itu muda tapi sekarang sudah jadi beken seperti Afrizal Malna, yang juga termasuk kritis ya terhadap konsepsi sastra kontekstual itu saat itu ya. Jadi dia tidak perlu menyebut nama dan karya karena
sasarannya itu ada di situ. Oke. Maka itu salah satu keluhan, salah satu keberatan orang terhadap gagasan sastra kontekstual ini adalah sepertinya mereka membuat pernyataan-pernyataan saja, tapi nggak pernah mengajukan bukti yang konkret. Yang mana sih yang kontekstual dan yang tidak? Itu salah satu kritik itu yang ditujukan pada dua orang itu. Oke. Nah, tadi Mas Mandaka nyebut pandangan Mas Ariel Ariel Heryanto yang menyatakan bahwa sastra mau nggak mau pun kontekstual gitu. Saya pikir saya juga mungkin bisa dibilang sepakat gitu ya, dalam artian sastra atau mungkin karya seni yang lebih luas gitu pasti mau nggak mau kontekstual karena karya tersebut diciptakan dalam satu kondisi sosial atau lingkungan tertentu gitu. Nah saya jadi mikir gitu, mungkin tepat nggak ya kalau misalnya kita menempatkan oposisi gerakan sastra kontekstual ini dalam lingkup orang-orang manifest kebudayaan gitu yang bernafaskan universalisme gitu, karena saya pikir bisa jadi kurang tepat gitu ya, karena Arif Budiman saja gitu ya, salah satu eksponen manifest kebudayaan justru menjunjung sastra kontekstual gitu. Saya juga jadi keingat misalnya Gunawan Muhammad, salah satu penatangan manifest kebudayaan, pernah menulis satu esai yang juga masuk ke dalam buku yang disunting oleh Ariel Heryanto, yang kalau nggak salah tajuknya itu adalah sebuah pembelaan bagi teater Indonesia. Itu kan kurang lebih isinya membahas tentang kontekstualisme dalam penciptaan seni gitu. Nah kalau gitu dengan siapa sih sebenarnya sastra kontekstual ini bersih tegang gitu? Siapa dan ada nggak misalnya penolakan terhadap gagasan sastra kontekstual ini? Ya, tadi Mas Ibam sebut gerakan dan saya setuju ya, pada konteks tahun 80-an ketika dominasi Orde Baru di Indonesia itu berada pada titik puncaknya, maka momentum itu memang adalah momentum yang paling pas bagi digulirkannya suatu gerakan semacam sastra kontekstual. Yang kalau tidak pada periode itu, mungkin tidak akan ada gaung sekeras itu. Jadi dia juga tidak bisa dilepaskan dari periode tahun 80-an itu. Kontekstual juga ya? Maka itu dia gerakan gitu. Setelah itu tidak harus ada lagi, atau sebelumnya tidak dirasakan perlu harus ada. Kenapa? Karena lagi-lagi saya masih percaya bahwa yang betul-betul mau dilawan itu bukan pemikiran humanisme universal itu sendiri, atau pengarang-pengarang yang dituding sebagai berlandaskan pada humanisme universal, tetapi pada Orde Baru, gitu ya, yang memang universalis gitu. Ya, kalau kita baca tulisan-tulisan Ariel yang lain itu menjadi sedikit lebih jelas, walaupun kemudian berbeda dari apa yang di awal dia nyatakan tentang sastra kontekstual. Karena kemudian dia bilang begini, kenapa seolah-olah sastra yang benar dan baik itu adalah yang universal. Gitu. Jadi sebetulnya kalau yang tidak berarti tidak dinilai baik, bermutu dan benar. Jadi tiba-tiba ada suatu yang baru dalam wacana ini gitu. Ada yang namanya sastra yang benar gitu. Atau sastra yang bermutu gitu. Nah, begitu kita masuk ke situ, bagi saya langsung jelas ini ada suatu tata atau sistem nilai yang lalu dipakai pada periode itu dan dikritisi gitu. Jadi kalau kita ngomong baik, benar itu bahasanya Orde Baru. Gitu. Ya, dan mungkin Ariel dan Arif itu melihat para sastrawan itu kemudian menjadi semacam ya cukup puas dirilah menempatkan diri di dalam kotak nilai Orde Baru itu, gitu. Sehingga kemudian mereka menulis di dalam nada, di dalam latar belakang pemikiran yang sepertinya universal gitu. Atau dengan kata lain mungkin humanisme universal itu lalu secara politik juga dibajak oleh Orde Baru.
untuk kemudian menjadi semacam bahasa budaya dan wacana politiknya. Sehingga kemudian pengarang-pengarang yang dulunya dianggap revolusioner progresif ketika zamannya manifest atau zamannya gelanggang, itu sekarang di dalam konteks Orde Baru tahun 80-an dia menjadi mitra dalam kejahatan gitu loh. Oke, maka tiba-tiba teriakan bahwa perlu gerakan kontekstual untuk melawan itu menjadi masuk akal pada tahun itu. Gitu. Yang lagi-lagi momentum historisnya pas gitu. Tetapi kalau dipahami pada sekarang, kayaknya nggak penting amat gitu ya. Gitu. Walaupun kalau orang kemudian melemparkan kembali wacana sastra kontekstual dengan makna dan pemahaman yang baru, mungkin bisa geger lagi gitu. Ya. Tetapi pada saat itu ya dia gerakan, dan gerakan itu selalu temporer ya. Selalu sifatnya strategik gitu, bukan selama-lamanya gitu. Setelah dia meneriakkan itu, sambutannya luar biasa dari media massa, dari pengarang-pengarang semua, maka mereka kemudian strateginya mulai melunak. Maksud kami bukan itu gitu. Ini memang masih suatu gagasan mentah yang masih bisa berkembang terus, kita nggak tahu kemana. Itu berkali-kali Ariel Heryanto itu membuat semacam apologia buat Arief Budiman. Arief Budimannya nggak merasa perlu untuk pakai alasan macam-macam, tapi Ariel itu dia yang melunakkan sebetulnya. Dan akibatnya kita juga melihat beberapa perbedaan fundamental di dalam memaknai sastra kontekstual di antara dua orang ini sendiri. Gitu. Itu. Nah tadi Mas Maner kan menyebut apa ya, pelunakan itu apa semacam ya mungkin saya ngebayangin mungkin apa aksi defensif gitulah gitu. Tapi apakah itu justru yang akhirnya itu terjadi karena kritikan-kritikan tadi ya gitu kayak kalau misalnya tadi ngebaca saya melihat mungkin keder gitu kan sastra, ada lunaknya ada kelemahan ada bolongnya gitu dalam paham sastra kontekstual. Itu yang dikritik ya akhirnya. Saya setuju bahwa memang dia sebagai konsep itu bukan konsep yang tertutup dan rigid ya. Sehingga kemudian orang itu bisa berbicara tentang sastra kontekstual secara kritis atau secara positif dari berbagai macam pintu masuk. Ada yang mengaitkannya dengan Lekra yang bangkit kembali, ada yang mengaitkannya dengan sastra yang kekiri-kirian, ada yang mengaitkannya dengan konsep sastra terlibat yang setahu saya itu dari Sartre ya di Perancis ya. Jadi liar ya, cara orang memaknainya liar. Mereka sendiri, dua orang ini tidak punya cara yang jitu untuk mengontrol supaya itu nggak seliar itu. Sehingga mereka sibuk untuk mengatakan, enggak kok bukan ini, bukan ini, bukan ini. Tapi kita tidak pernah melihat perkembangan konsep itu sampai sedemikian matang. Sehingga menjadi suatu faham atau pemikiran tersendiri gitu ya, yang solid ya. Gitu. Jadi kalau memang kemudian Ariel mengatakan ya sastra itu namanya sastra tidak bisa tidak harus kontekstual, ya selesai sudah. Kalau begitu ya tidak ada yang perlu diperdebatkan gitu. Karena semua pengarang percaya bahwa kami itu kontekstual gitu. Itu meskipun kami membantah, faktanya sastra kami nggak bisa tidak memang kontekstual karena dia punya lokasi historis sosial yang memang jelas gitu, tidak diciptakan di langit gitu kan ya. Gitu. Nah, dan para pengarang senior seperti SDD Budi Dharma itu juga mereka nggak tanggung-tanggung untuk melawan gitu loh. Ketika mereka mengatakan menolak konsep itu, mereka tidak ambigu ya. Jadi mereka bilang ya kalau kita warga negara itu kita punya hak untuk politik. Kita bisa berpolitik dengan sekeras dan seleluasa mungkin. Tapi kalau Anda sedang menjadi pengarang, ya, Anda harus bisa melepaskan diri dari itu semua. Mereka tidak pernah mengatakan itu tabu masuk dalam sastra. Tetapi kepengarangan Anda itu tidak boleh didefinisikan oleh sikap politik Anda. Gitu. Itu jelas, dan di dalam ketika mereka mengatakan seperti itu, mereka nggak mengatakan bahwa sastra yang lalu punya kandungan politik itu berarti jelek, enggak. Tapi mereka mengatakan inilah posisi kami sebagai pengarang.
bahwa kami itu tidak mau mencampur adukkan politik dan sastra. Dan memang kita kemudian juga mengerti, dan ada juga suara-suara yang lain yang terlibat. Sastra kontekstual itu tidak harus sempit dimaknai sebagai sastra yang berpolitik. Oh, menarik. Itu jadi tetapi bahwa ada tafsir yang ini jangan-jangan mau diarahkan supaya sastra mau bicara tentang politik, itu ada. Dan di dalam konteks saat itu, Orde Baru tahun 80-an, itu masuk akal. Kalau ada orang kemudian mengatakan ini sepertinya kita mau diseret untuk supaya masuk di dalam arena politik, itu masuk akal. Karena waktu itu tidak ada suara lagi yang oposisi. Oke. Termasuk media massa semua itu udah masuk di dalam status quo tadi yang dikatakan oleh Ibam. Jadi satu-satunya yang masih bisa dikilik-kilik itu sastrawan. Ya. Nah, saya jadi penasaran lagi. Maksudnya dari sastra kontekstual sebagai tadi Mas Mardika menyebut gerakan, itu jadinya seperti apa ya? Pada siapa sebenarnya mereka menawarkan gagasan sastra kontekstual ini gitu? Apakah misalnya mereka ditujukan bagi katakanlah seniman atau penulis di luar Sarasian tadi gitu. Atau justru kepada kalangan lain, misalnya kayak kurator, misalnya akademisi, kritikus gitu, orang-orang yang memang mungkin punya hak gitu, punya wewenang untuk merumuskan, untuk memilih, untuk menetapkan mana karya yang baik gitu. Dan tanggapan Mas Mardika gimana? Kepada siapa sih mereka menawarkan gagasan ini? Kalau ada satu istilah yang bisa dipakai untuk memayungi semua itu kemapanan. Ya, jadi establishment itu siapa? Mulai dari negara sampai ke lembaga-lembaga, institusi peranata yang entah langsung di bawah negara atau tidak, tetapi ikut mempromosikan wacana dominan atau nilai dominan atau tatanan dominan yang memang dibentuk oleh negara. Jadi pada saat itu ya dianggapnya pengarang-pengarang mapan, lembaga-lembaga sayembara, mungkin juga komunitas-komunitas, tapi juga institusi kritik sastra. Karena Yasin itu termasuk yang disebut secara langsung oleh Ariel. Ya. Oh, iya. Jadi Yasin itu misalnya antara lain dia disebut nggak konsisten. Gitu. Karena tahun 48 itu ketika pengarang-pengarang seperti Khairil Anwar, Rifai Apin itu menggemakan sesuatu yang mirip seperti surat kepercayaan gelanggang. Itu Yasin nggak mau mendukung, kata dia yakin itu ditunggangi oleh Belanda untuk menyuarakan, untuk menguntungkan kolonial Belanda. Tetapi tahun 49 kan kemudian penyerahan kedaulatan. Tahun 50 surat kepercayaan gelanggang itu muncul, dibunyikan lagi yang tahun 48 oleh orang-orang yang kurang lebih sama. Dan Yasin mendukung. Nah, itu Ariel mengkritik gitu. Dia apakah mungkin dari yang tadinya terjajah kemudian tiba-tiba bisa otomatis merdeka hanya dengan penyerahan kedaulatan saja. Sehingga kemudian Yasin itu dengan mudahnya percaya bahwa sekarang orang yang sama yang dulu ditunggangi Belanda itu bisa murni lepas sama sekali dari kontaminasi kolonialisme misalnya. Itu dipertanyakan ya. Ya. Meskipun kita juga bisa melihat tadi inkonsistensinya Arief Budiman juga dalam waktu 5 tahun itu dia bisa berubah dari mendukung manifest kebudayaan humanisme universal ke arah ke yang lebih yang nantinya menjadi sastra kontekstual itu. Tetapi lagi-lagi lewat berbagai macam sosok orang yang menjadi representasi kemapanan sampai ke lembaga-lembaga, sampai ke negaranya sendiri sebagai sumber. Itulah yang disasar oleh gerakan itu. Jadi istilahnya itu saya lempar granat, ini bisa kena ke semua gitu. Jadi saya tidak akan mengontrol ini ditujukan ke satu orang kayak sniper, tapi saya lempar aja bom, nanti kena semua. Dan memang tujuannya itu bukan untuk menginsyafkan para sastrawan senior supaya kemudian setelah itu rame-rame berpindah menjadi menulis sastra kontekstual, tetapi ini seperti
mengatakan bahwa ada yang sangat nggak beres loh sekarang ini gitu. Dan ketidakberesan ini disupport oleh banyak pihak, oleh banyak orang, termasuk institusi seni dan sastra. Sumbernya negara. Kita kalau kita melihat perkembangan sampai kemudian sekarang itu kita lihat konsistensi kritik terhadap negara oleh Arif maupun Ariel itu terus berlanjut gitu. Maka itu gerakan itu dimaksud memang untuk memancing lebih banyak suara, ya, sehingga mengganggu kemapanan ini. Seperti kalau kita lempar batu kecil ke air yang sangat tenang itu, maka kita bisa melihat apa itu namanya ya, lingkaran-lingkaran yang makin lama makin besar. Memang terjadi sambutan yang luar biasa, tidak hanya reaksi yang mendukung maupun yang menolak, tetapi media massa, Pikiran Rakyat, Kompas, Suara Karya, Surabaya Post itu semua kan rame-rame memberitakan. Itu dan itu juga dimuat semua di buku itu. Jadi gerakan itu sukses. Meskipun konsepnya kita bisa menilai nggak pernah jelas, morat-marit, keliru, gitu. Tapi gerakan itu sukses. Gitu. Saya kira banyak pengarang senior yang mungkin sadar atau tidak cukup dihantui untuk waktu yang lama oleh peristiwa sastra kontekstual itu. SDD misalnya di belakang-belakang itu justru menjadi lebih sosial kan puisi-puisinya. Tulis tentang Marsina, tentang hal-hal ketidakadilan sosial, segala macam gitu ya. Jadi berbeda dari suara-suara dominan di karya-karya awalnya. Gitu. Gitu. Nah, gerakan yang bagi Mas Maneke tadi kayak ibarat granat yang dilempar itu, ya selepas 80-an gitu, itu dampaknya kayak gimana sih Mas, kayak apa yang mereka berhasil katakanlah ganggu gitu atau dobrak, terutama tadi karena mereka sebenarnya menyasar nggak hanya mungkin kalangan sastrawan tapi satu sistem gitu. Nah, itu dampaknya ada nggak sih sampai sekarang gitu? Sangat. Menurut saya 98 sebagai satu momentum tidak hanya politik tapi juga kebudayaan itu tidak bisa tidak diinspirasi oleh apa yang terjadi di tahun 80-an lewat sastra kontekstual gitu. Jadi orang makin merasa bahwa kita perlu memang mengatakan sesuatu secara lebih gamblang tentang apa yang terjadi di luar sana gitu. Tidak terlalu banyak dibungkus dengan berbagai macam imaji yang menyamarkan gitu. Maka kita melihat paling tidak sesudah reformasi kemari itu semakin banyak karya sastra yang justru langsung berdialog atau berkonfrontasi dengan berbagai macam isu realitas sosial. Apakah itu kembali lagi mengangkat-angkat persoalan 65 gitu ya, atau tentang konflik antar agama, penindasan terhadap minoritas itu makin banyak. Gitu. Dan itulah barangkali yang diimpi-impikan Ariel dan Arif di tahun 80-an, tapi tidak cukup nyali untuk orang melakukan itu. Kalau misalnya saya jadi penasaran di kelembagaan sastra gitu. Kelembagaan sastra itu komunitas itu misalnya. Iya, misal kayak komunitas gitu. Mungkin di takaran kritik misalnya atau dewan itu kelihatan nggak pengaruhnya gitu? Katakanlah dalam memandang dan mengkritisi karya-karya sastra di zamannya gitu. Itu kelihatan nggak sih, Mas Maneke? Sastrawan itu sekarang tidak lagi hanya ditandai oleh karya sastranya, tetapi dia ada di mana-mana. Berbicara tentang banyak hal, tentang lingkungan, tentang perempuan, tentang macam-macam isu yang oleh masyarakat pada saat itu dianggap sebagai penting. Gitu. Dan tidak ada rasa sungkan atau rasa ragu atau ini bukan dunia saya, itu enggak. Gitu. Itu apakah itu bisa dilihat sebagai perubahan atmosfer dan ekosistem sastra? Menurut saya bisa. Gitu. Nah, mungkin penyebabnya bukan satu-satunya gerakan sastra kontekstual di tahun 84. Dia hanya ada dan bisa bersuara dan berarti atau bermakna ketika keseluruhan ekosistemnya juga memang mengarah ke situ.
Jadi kondisi politiknya memungkinkan, situasi sosialnya memang memungkinkan, dan itu tidak terjadi di tahun 80-an. Tapi sekarang itu sangat lahan itu sangat subur dan hidup untuk itu. Kita tidak mengatakan bahwa secara eksklusif apa yang terjadi sekarang itu akibat dari gerakan sastra kontekstual tahun 80-an, tapi mereka ikut memberikan sumbangan pada apa yang sekarang terjadi. Mas Marco, tadi kita sudah membicarakan tentang katakanlah asal-usul pemikiran atau pandangan sastra kontekstual. Eksponennya siapa aja di sini tadi sudah kebahas pemikiran baik Arief Budiman maupun Ariel Heryanto. Begitu pula tadi ya baru saja kita bahas tentang dampak atau gangguan itu, gangguan dari sastra kontekstual terhadap katakanlah satu sistem. Nah, sekarang saya ingin mengajak Mas Monika untuk ngobrol tentang apa-apa yang terjadi sekarang atau di hari ini. Gitu. Bagaimana tanggapan Mas Monika atas situasi sekarang gitu, yang ketika katakanlah kesadaran mengkontekstualisasi diri atau katakanlah kesadaran untuk mengulik sejarah diri ini, itu kan bagi saya ngelihatnya kerap kali itu dimanfaatkan ya, Mas, dimanfaatkan oleh katakanlah pihak tertentu, oleh pasar untuk kepentingan tertentu bahkan, atau kalau boleh meminjam tadi istilahnya Mas Monika, dimitrakan oleh satu pihak tertentu gitu. Yang akibatnya kan kita bisa melihat adanya perpecahan, adanya polarisasi gitu. Mungkin sebagian anak muda itu jadi ikut-ikutan gitu. Pandangan itu jadi sempit dan radikal gitu. Ada juga misalnya kayak isu-isu tentang politik identitas, itu kan kayaknya sekarang banyak sekali dibahas gitu. Nah, tanggapan Mas Monika itu gimana sih? Kita kembali ke gerakan itu dulu secara umum. Gerakan itu menjadi menarik, menjadi provokatif, mengundang banyak orang di dalam maupun di luar gerakan untuk nimbrung dan makin lama menjadi besar. Karena dia selalu paling tidak itu mengklaim membawa sesuatu yang baru yang berbeda. Gitu. Itu daya tarik atau daya jual sebuah gerakan itu adalah karena ada klaim bahwa kami menggulirkan sesuatu yang baru. Gitu. Jadi dari situ maka elemen radikal itu muncul gitu ya. Karena ini baru, pasti dia secara fundamental berbeda dari yang existing, yang status quo atau yang sudah lama ada gitu ya. Nah, salah satu strategi gitu ya, bagi gerakan itu untuk bisa kemudian laku ya, itu adalah satu, dia harus memang punya warna politik. Gerakan itu apakah dia gerakan sosial atau gerakan kultural, pada dasarnya adalah suatu tindakan politik karena ada suatu target yang mau dicapai dengan strategi-strategi tertentu. Itu pengertian politiknya seperti itu. Nah, kita lihat misalnya di zaman-zaman tahun-tahun revolusi, itu bagaimana cara supaya gerakan itu bisa jadi gerakan yang nasional gitu ya. Itu adalah betul-betul menarik garis yang tegas dan rigid antara siapa kita dan siapa mereka. Mereka itu penjajah, kita itu yang dijajah. Jadi kita itu mau mengusir mereka dan kita mau membuat sesuatu yang sama sekali baru yang berbeda dari yang mereka buat. Nah, logika gerakan seperti ini itu juga dipakai di dalam politik identitas gitu. Ya, jadi kita itu harus jelas dan tegas bedanya dengan mereka. Kita ngomong politik identitas apapun ya, apakah itu agama atau ras atau etnisitas, tapi basisnya adalah itu. Jadi logika yang dikotomik. Saya kira sastra kontekstual dulu juga begitu. Gitu ya. Dan itu sebabnya dia sukses mengundang polemik. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita bisa melihat hal yang sama walaupun nggak terkait dengan sastra kontekstual ya. Tetapi kalau ada misalnya orang-orang
pucuk-pucuk gerakan yang memanfaatkan politik identitas untuk mencapai tujuan politisnya. Tidak serta-merta kita kemudian bisa mengatakan orang itu pasti kadrun, orang itu pasti rasis, karena dia hanya menggunakan strategi atau logika dikotomis itu untuk supaya tujuan atau agendanya tercapai. Kalau kita kembali lagi ke era perjuangan, setelah penjajahnya pergi, praktek-praktek yang sama terulang lagi, bukan oleh penjajah tetapi oleh sesama bangsa, maka nggak jadi soal gitu. Karena pada saat itu momentum gerakannya sudah selesai, tujuannya sudah tercapai, sehingga semua orang kembali ke aslinya, gitu ya. Nah, kembali lagi gerakan seradikal apapun bisa dipakai, dimanfaatkan untuk agenda kepentingan apapun oleh siapa saja, termasuk oleh lawan-lawan gerakan itu sendiri. Gitu ya. Jadi yang melakukan perlawanan terhadap politik identitas juga perlu memakai strategi-strategi yang sama. Gitu. Tetapi untuk mencapai tujuan yang berbeda. Jadi kalau saya mau melawan suatu gerakan yang berbasis pada politik identitas, saya juga harus memakai siasat politik identitas. Kalau enggak laku. Gitu. Saya kira persoalan dari orang-orang moderat yang liberal itu adalah mereka sungkan untuk memakai atau memanfaatkan alat-alat strategi yang sama yang dipakai oleh mereka yang kita posisikan sebagai penjahat atau lawan kita, gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu yang dimaksud oleh Mas Abim ya ketika ngomong politik identitas sekarang. Tetapi kita melihat logika, strategi, dan pola perjuangan untuk mencapai tujuan yang sama, dengan yang misalnya dipakai oleh sastra kontekstual. Dan seringkali tidak jadi soal apakah logika itu valid atau tidak. Tetapi yang penting dia appealing, gitu. Secara emosional itu dia bisa membuat, bisa membangun jembatan dengan khalayak yang dia mau sasar. Gitu. Dan khalayak itu tidak memiliki logika yang kritis, dia harus dikasih umpan, gitu ya. Ini loh, kamu berpikir dengan cara seperti ini. Gitu. Itu hal yang sama yang dilakukan oleh sastra kontekstual yang dimulai cuma 2 orang, tetapi kemudian sampai kemana-mana. Gitu. Jadi lagi-lagi ada sesuatu yang perlu disuntikkan, diumpankan, supaya orang itu berpikir mengikuti cara pikir mereka. Kalau Anda baca buku perdebatan sastra kontekstual, menarik sekali bahwa bab-bab di mana tulisan-tulisan Ariel dan Arif itu muncul, itu dia kasih judul babnya itu umpan. Umpan 1, umpan 2. Itu kan apa ya, kalau kita kritis membaca itu kurang ajar, gue cuma dipancing doang gitu loh. Karena dia terang-terangan memberikan, dan banyak yang memakan umpan itu. Jadi khalayak itu harus di feeding, diajak berpikir dengan cara tertentu. Lagi-lagi logis atau enggak jadi penting. Karena cara berpikir dikotomis itu, bahwa mereka itu begitu, kita ini seperti itu enggak pernah logis. Selalu kita bisa menemukan banyak hal yang tidak konsisten di sini maupun di sana. Rumusan Ariel ini kan kalau saya lihat itu kan mungkin bisa dibilang sangat pasca modernistik gitu ya Mas ya. Dalam artian, dalam tanda kutip gitu ya, apa saja itu boleh menjadi karya sastra gitu, karena mau nggak mau pasti kontekstual. Nah, bagaimana kemudian hubungannya dengan apa-apa yang terjadi 10 tahun kemudian Mas di 90-an ketika polemik pasca modernisme atau virus pasca modernisme ini masuk ke Indonesia gitu, kayak bagaimana posisi Ariel di 10 tahun kemudian itu gitu menurut Mas Maneke. Dan mungkin yang kedua juga, pandangan ini kan bisa dibilang juga mengawali cultural studies di Indonesia itu, yang juga menjadi mata kuliah yang Mas Maneke ampuh gitu. Pandangan Mas Maneke gimana?
Saya masih melihat Ariel itu bukan posmois. Ya, dan saya masih melihat sampai sekarang dia masih punya kesetiaan pada semangat sastra kontekstual. Kira-kira perbedaan mendasarnya di mana antara kedua itu? Ketika sastra kontekstual itu mulai dikonseptualisasi dimulai dari Oktober 84 itu. Kenapa dia dituduh lekra, tuduh ke kiri-kirian itu karena persistensi atau kengeyelan untuk mengatakan bahwa kalau sastra itu tidak punya publik yang jelas, maka dia adalah menjadi barang yang terasing dari manusianya, termasuk dari manusia yang diceritakan di dalam karya itu, gitu ya. Sehingga dia harus bisa ketika dibaca itu orang itu merasa ada relevansi, ini tentang saya, gitu. Sehingga kemudian karya ini baru menjadi bermakna bagi saya, meskipun bagi publik yang lain belum tentu punya makna seperti itu. Posmo itu skeptis dan menolak hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi bagi dia yang paling konkret, yang paling real itu ada di dalam teks. Gitu ya. Bukan segala sesuatu yang ada di luar teks itu nggak penting atau nggak relevan gitu loh. Itu. Jadi saya melihat justru pemikiran-pemikiran posmo tidak kompatibel dengan sastra kontekstual. Tentu saja bisa digiring-giring selalu ke sana ya. Apakah sastra kontekstual itu lalu kemudian mengusung relativisme sebagai oposisi dari universalisme? Tidak gitu ya. Tidak, karena dia tidak ingin mengatakan bahwa segala sesuatu itu relatif, tetapi segala sesuatu itu pasti ada konteksnya. Gitu ya. Menjadi relatif atau tidak itu kalau kemudian kita secara sempit membicarakan sesuatu itu benar atau enggak. Gitu ya. Tetapi kalau sesuatu gini, orang di berbagai tempat dan zaman yang berbeda bisa mengalami sesuatu yang sama, suatu pengalaman yang sama. Tetapi cara mereka merespon pengalaman itulah yang ditentukan oleh konteksnya, konteks tempat saat itu mereka berada dan hidup, konteks sosial, konteks historis. Jadi pengalaman bisa universal, tetapi respon manusia terhadap pengalaman itu kontekstual. Gitu. Jadi maka itu betul tidak ada sastra yang tidak kontekstual, tetapi juga tidak berarti di dalam hal-hal yang sangat kontekstual dan spesifik responsi sekelompok masyarakat terhadap suatu pengalaman itu tidak bisa diabstraksikan pada tataran yang lebih universal, bahwa kita di mana-mana orang punya pengalaman penindasan yang sama, orang punya pengalaman peminggiran yang sama, orang punya pengalaman dengan ketidakadilan sosial yang sama, tetapi mereka merespon, menyikapi dan berkonfrontasi dengan pengalaman itu dengan cara yang ditentukan oleh apa yang mungkin dilakukan di dalam konteks sosial dan momen historis yang spesifik untuk setiap masyarakat itu. Gitu. Itulah, ini bukan relativisme. Ini kontekstual, tetapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan apakah suatu nilai itu relatif atau tidak, gitu ya. Ini yang saya mau melihatnya seperti itu, gitu. Dan tadi disebut culture studies, menurut saya culture studies juga bukan sesuatu yang memuja atau mendewa-dewakan relativisme, tetapi bahwa setiap pengetahuan, setiap pengalaman itu selalu harus ditempatkan di dalam situasi atau konteks ketika dia terjadi atau dialami. Karena orang di tempat-tempat berbeda akan memaknainya dengan cara berbeda. Gitu. Nah, itu lalu menjadi kritik terhadap universalisme, karena universalisme itu membayangkan bahwa kalau kami di Amerika itu mengalami ketidaksetaraan gender dengan cara seperti ini, maka pasti yang di Afrika, di Asia, di mana juga caranya sama. Itu yang dikritisi itu yang ditolak itu. Ya. Karena dia menghapus konteks sebagai suatu kenyataan. Oke. Jadi berbeda ya. Tapi juga ada bahwa misalnya
nilai satu karya sastra itu menjadi rendah atau nomor 2 ketika kemudian dia hanya ditempatkan sebagai satu dokumen atau rekaman sosial ya dari suatu yang itu cukup dekat sebetulnya, khususnya dengan pemikirannya Arief Budiman ya. Kalau dia harus merupakan cerita tentang kondisi sosial yang dialami seseorang di suatu konteks tertentu, maka memang kemudian dia bisa saja dimanfaatkan menjadi semacam arsip atau dokumen sosial. Ya. Tapi bukan itu yang menjadi tujuannya. Tapi sekarang selain arsip dokumen sosial yang official, yang resmi dari negara, dari institusi, bisakah ini semua juga diperkaya oleh sastra yang juga bercerita tentang persoalan sosial tetapi tidak sebagai dokumen atau arsip resmi. Itu. Semangatnya mengembalikan lagi sastra itu ke konteks gitu. Ya. Tapi misalnya kritiknya Saud Situmorang terhadap Ariel itu adalah dia mengatakan estetika itu tetap sangat penting dan sastra itu tidak boleh direduksi menjadi sekedar dokumen sosial. Gitu. Karena dia membaca Ariel itu seolah-olah mempromosikan sastra sebagai sekedar dokumen sosial. Oke. Nah ini menarik nih. Nah teman-teman sekalian, kita bisa melihat dan mungkin semacam membuktikan tadi pandangan Mas Manneke tentang virus Posmo ini dalam episode ngomong-ngomong soal berikutnya. Nah terakhir nih Mas, saya ingin tahu ada nggak ya sebenarnya hal kontekstual yang universal. Tadi kita kan sedikit menyinggung itu ya. Kalau misalnya terutama karena mungkin sekarang kan batas-batas ruang itu kan kayaknya sudah terhapus, melebur gitu. Nah terlebih gitu ya sekarang terkini banget, misalnya kita sudah mendengar isu-isu tentang virtual reality, metaverse dan segala macam. Tanggapan Mas Manneke itu gimana? Ada nggak misalnya kayak gitu? Gejala itu faktual dan terjadi ya. Artinya kalau kita sekarang pergi kemana-mana di seluruh dunia, kita ketemu Zara, kita ketemu KFC, kita ketemu McDonald's gitu. Jadi apa sih yang berbeda dari pengalaman orang-orang yang tadinya spesifik itu sepertinya sekarang homogen gitu ya. Karena globalisasi, tapi juga karena teknologi informasi yang disebutkan gitu. Sesuatu yang terjadi di Jepang pada saat ini di menit berikutnya udah sampai ke mana-mana. Dan semua orang bisa terlibat secara sangat aktif untuk membicarakan hal itu. Ya, tidak hanya didikte oleh media-media mainstream yang online misalnya, tetapi sekarang setiap orang bisa memang kemudian mengajukan teorinya masing-masing, spekulasinya sendiri-sendiri. Jadi betul batas-batas itu terhapus gitu. Sehingga masihkah ada yang kontekstual tapi tidak universal itu? Tapi justru universal gitu. Oke, yang kontekstual sekaligus universal. Mungkin gini, cara saya untuk menjawab itu adalah dengan mau mengatakan begini. Adakah yang universal itu yang permanen? Gitu. Karena bagaimanapun juga sesuatu yang dianggap universal itu selalu temporer gitu. Selalu dia berada juga di dalam kerangka minimal waktu. Kalau tidak tempat gitu ya. Dan kita mungkin 10 tahun kemudian kita akan hidup di dalam dunia yang lain lagi. Ya, universalitasnya itu berbeda lagi dari yang sekarang, dari yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Gitu. Jadi bahkan kalau yang universal itu sebetulnya temporer, ya, dinamis, tidak pernah permanen, maka sebetulnya yang universal itu kontekstual. Gitu. Jadi kontekstual itu sebetulnya ciri utamanya apa? Dia tidak pernah menetap, nggak pernah final. Dia ikut berubah dengan berubahnya kondisi-kondisi, situasi-situasi di luar sana. Ya. Cara kita menilai sesuatu berubah, keyakinan kita berubah, posisi kita berpikir tentang isu-isu berubah. Gitu.
seperti Yasin dalam waktu sebentar berubah dari menolak kemudian mendukung gelanggang, Arief Budiman dari eksponen manifest kemudian 5 tahun. Itulah fakta yang memang kita tidak bisa tolak gitu ya. Jadi kontekstual itu artinya mengakui bahwa tidak ada yang permanen dan tidak berubah, termasuk hal-hal yang diasumsikan atau dianggap sebagai universal. Oke. Gitu. Sehingga kalau saya lebih suka mengatakan nggak ada yang universal itu, karena yang universal pun sebetulnya kontekstual. Ya. Itu posisi saya ya. Ya. Gitu. Ya. Baik, teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Mas Manneke Budiman tentang kenapa sih sastra itu harus kontekstual. Nah, kalau menurut teman-teman sekalian, kenapa itu sastra harus kontekstual? Baik, terima kasih banyak Mas Manneke Budiman atas obrolannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik teman-teman, untuk yang sedang mendengarkan melalui Spotify atau Apple Music, teman-teman juga bisa tonton video lengkapnya ini di akun YouTube Komunitas Salihara, dan dengarkan juga episode lain dari Siniar Salihara di Spotify dan Apple Music. Sampai jumpa di ngomong-ngomong soal polemik berikutnya.